Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Jusmita, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 005 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat, di mana video ini dibuat untuk menuntaskan nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, kali ini saya akan memulai pada topik pertama, di mana topik pertama itu membahas tentang perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran ini memiliki dampak yang sangat besar pada cara kita untuk mendapatkan, mengakses, dan menyampaikan suatu informasi. Olehnya itu, pada perkembangan ini, pendidik itu perlu terus beradaptasi serta mengintegrasikan inovasi teknologi dan media ke dalam praktik pembelajaran. Gunanya untuk memastikan bahwa peserta didik itu betul-betul mendapatkan pengalaman pembelajaran yang efektif dan relevan seperti yang kita harapkan. Perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran dalam pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan seiring berjalannya waktu dan pergeseran antar generasi, mulai dari generasi X hingga generasi Z, dan sekarang menuju generasi Alpha atau yang biasa disebut dengan generasi abad ke-21. Nah, kita lihat pada generasi X yang terjadi pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Pada era generasi ini, teknologi memasuki dunia pendidikan secara perlahan. Pengajaran masih didominasi oleh metode konvensional seperti buku cetak dan papan tulis. Media audiovisual seperti kaset dan VHS mulai diperkenalkan atau mulai digunakan untuk memberikan variasi dalam pengajaran. Meskipun komputer pribadi telah muncul, tetapi penggunaannya masih terbatas dan pendidikan lebih fokus pada interaksi langsung di dalam kelas. Nah, kemudian memasuki generasi Y pada tahun 1981 sampai tahun 1996. Nah, pada generasi ini mengalami pergeseran yang signifikan menuju integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan komputer pribadi dan internet memungkinkan pengajaran lebih interaktif. Presentasi multimedia, CD-ROM, dan proyektor mulai digunakan pada ruang kelas. Pendidikan daring dan forum diskusi online menjadi populer pada saat generasi ini. Generasi ini diperkenalkan dengan konsep pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kemudian kita masuk pada generasi Z. Generasi Z ini terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Nah, teknologi menjadi lebih mobile dan terhubung dengan masuknya generasi Z. Pembelajaran online, video pembelajaran, dan aplikasi edukatif menjadi lebih umum. Ketersediaan perangkat mobile seperti smartphone, kemudian tablet, memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan dimanapun kita berada atau kapan saja kita mau. Kemudian pendidikan mulai mengintegrasikan pendekatan yang lebih visual dan berbasis gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan. Nah, memasuki generasi sekarang atau generasi Alpha, generasi abad ke-21 yang terjadi pada tahun 2013 hingga sekarang. Nah, generasi ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat. Pembelajaran adaptif menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Platform daring dan kolaboratif menjadi pusat pendidikan, memfasilitasi kerja kelompok virtual dan proyek global. Virtual dan augmented reality diperkenalkan sebagai alat pembelajaran yang inovatif. Jadi, pengajaran dan pembelajaran dalam era generasi abad ke-21 ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik saja.
model hibrida dan sepenuhnya daring semakin umum di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Guru tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga fasilitator pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif dan kritis. Selanjutnya pada topik 2, di mana topik 2 membahas tentang lingkungan belajar abad ke-21. Lingkungan belajar abad ke-21 ini menandai perubahan fundamental dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran, di mana teknologi memainkan peran kunci dalam membentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi, lingkungan belajar abad ke-21 ini khususnya peran guru dan siswa dalam era digital. Yang pertama kita melihat pada guru digital di lingkungan abad ke-21 yang memiliki peran yang pertama yaitu fasilitator pembelajaran, di mana pada peran guru ini berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang dinamis. Jadi, mereka dapat menggunakan berbagai alat dan platform untuk memberikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan relevan. Kemudian peran selanjutnya yaitu menguasai teknologi. Jadi, guru di era abad ke-21 ini harus memiliki kemampuan dan dalam menggunakan teknologi secara mahir, di mana mereka harus terbiasa dengan aplikasi pembelajaran online seperti platform kolaboratif dan alat kecerdasan lainnya untuk mendukung pengajaran mereka. Kemudian peran selanjutnya yaitu personalisasi pembelajaran, di mana dengan bantuan teknologi, guru dapat menyajikan materi pembelajaran secara lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi, penggunaan analisis data membantu guru memahami tingkat pemahaman peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Jadi, di sini pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan teknologi atau pendekatan TIPEC. Kemudian selanjutnya yaitu peran guru digital yaitu kolaborasi daring, di mana guru digital harus mendorong kolaborasi di antara peserta didik melalui platform daring. Jadi mereka memfasilitasi diskusi, proyek kelompok virtual dan kerja sama global, di mana kita dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kolaboratif dan komunikasinya. Kemudian siswa digital. Jadi pada era abad ke-21 ini juga siswa dikenal dengan siswa digital, di mana peran siswa digital ini seperti yang pertama itu keterampilan digital. Jadi siswa abad ke-21 ini harus memiliki keterampilan digital yang sangat kuat. Mereka harus terbiasa menggunakan perangkat teknologi seperti laptop, tablet, dan smartphone untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran daring. Nah, kemudian peran selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri. Jadi, siswa digital itu harus mampu melakukan pembelajaran mandiri dengan mengakses sumber daya pendidikan daring. Jadi mereka harus terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat dan memiliki kemampuan untuk mencari informasi secara mandiri. Kemudian peran selanjutnya yaitu kritis dan kreatif. Jadi teknologi memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi mereka tidak hanya mengonsumsi informasi saja, tetapi juga berpartisipasi dalam pembuatan konten, pengembangan proyek, dan solusi inovatif. Nah, kemudian peran siswa digital selanjutnya yaitu keterlibatan aktif. Jadi, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi saja, tetapi juga memiliki keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, mereka terlibat dalam diskusi daring, proyek kolaborasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas interaktif yang mendukung pemahaman mendalam. Nah, dalam lingkungan belajar abad ke-21 ini, guru dan siswa harus bekerja sama dalam ekosistem digital yang memungkinkan pertukaran ide, kolaborasi global, dan penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.
Baik, kita masuk pada topik 3, di mana topik 3 ini membahas tentang teknologi dan media untuk pembelajaran. Dalam konteks pendidikan modern, penggunaan teknologi dan media memegang peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran, di mana pemanfaatan media yang tepat dapat memotivasi peserta didik, meningkatkan keterlibatannya, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Nah, salah satu model yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran yang terkait dengan teknologi yaitu model Azure, di mana model Azure ini pada bagian A, analis atau menganalisis. Jadi, sebelum menggunakan teknologi, guru harus menganalisis kebutuhan pembelajaran dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, pemahaman dalam tentang materi pelajaran dan tingkat keterampilan siswa akan membantu guru memilih media yang paling sesuai. Jadi kita dapat menggunakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini diberikan sebelum memasuki materi pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik ini dapat membantu seorang guru mengetahui karakteristik peserta didik dan tingkat pemahaman dan keterampilannya sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian bagian S yaitu stage objektif atau menyatakan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang ditetapkan juga harus jelas. Jadi, dalam menentukan apa yang ingin dicapai dengan menggunakan teknologi dapat membantu seorang guru memilih media yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kemudian bagian S, selection media and materials atau memilih media dan materi. Jadi, berdasarkan analisis dan tujuan sebelumnya, guru dapat memilih media dan materi yang sesuai. Seperti penggunaan video, presentasi multimedia, perangkat lunak pembelajaran, atau sumber daya daring yang relevan. Kemudian bagian U atau utilize media and materials, memanfaatkan media dan materi. Jadi dalam langkah ini, guru menggunakan media dan materi yang telah dipilih untuk mendukung pengajaran. Ini melibatkan penyajian informasi dengan cara yang menarik dan bervariasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian R, require learner participation atau mewajibkan partisipasi peserta didik. Jadi, model Azure ini menekankan pentingnya keterlibatan peserta didik. Jadi, guru harus merancang aktivitas yang mendorong partisipasi peserta didik, seperti diskusi daring, proyek kolaborasi, atau tugas interaktif yang menggunakan teknologi. Kemudian bagian E, atau bagian terakhir, evaluasi. Jadi, evaluasi berfokus pada pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas penggunaan media. Jadi, guru perlu mengidentifikasi apakah siswa mencapai pemahaman yang diinginkan dan apakah media yang digunakan mendukung proses pembelajaran. Nah, selanjutnya topik terakhir yaitu topik 4 yang membahas tentang pemanfaatan perangkat digital di pendidikan. Yang pertama yaitu strategi penggunaan perangkat digital di kelas, di mana di dalam kelas guru dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital, termasuk penggunaan presentasi multimedia, quiz online, diskusi daring, dan kolaborasi melalui platform digital. Kemudian, guru juga dapat menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan perangkat digital sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, jenis sumber belajar digital. Jadi ada banyak jenis sumber belajar digital seperti video pembelajaran, aplikasi edukatif yang menyediakan latihan interaktif dan permainan yang mendukung pemahaman konsep. Kemudian selanjutnya itu sumber daya daring seperti e-book, simulasi, dan platform pembelajaran. Kemudian yang terakhir juga ada platform kolaborasi, di mana di sini siswa dapat difasilitasi dalam diskusi, proyek kelompok, dan kerjasama antar peserta didik. Kemudian
dalam menggunakan perangkat digital juga memiliki keuntungan, di mana keuntungan yang pertama yaitu perangkat digital membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih mendalam seperti video, simulasi, dan aplikasi dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih mendalam. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan aplikasi dan platform pembelajaran daring juga memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa secara real time. Nah, dalam penggunaan perangkat digital juga memiliki batasan-batasan seperti tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap perangkat digital dan koneksi internet. Kemudian yang batasan kedua yaitu masalah teknis seperti pemadaman listrik atau kerusakan perangkat dapat menghambat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu banyak ketergantungan pada perangkat digital dapat mengurangi interaksi sosial dan keterlibatan langsung dengan materi. Kemudian, integrasi teknologi untuk pembelajaran juga melibatkan penggabungan perangkat digital ke dalam setiap aspek pembelajaran. Jadi, ini mencakup penggunaan teknologi untuk penyajian materi, evaluasi, dan kolaborasi. Jadi, guru dapat membuat proyek kolaboratif melalui platform daring, memberikan tugas melalui email, dan menggunakan perangkat lunak untuk menilai kemajuan peserta didik. Nah, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan di dalam kelas, yaitu jenis aplikasi yang pertama yaitu aplikasi pembelajaran matematika, penilaian, platform kolaborasi, dan simulasi sains. Nah, kemudian mengkonfigurasi ruang kelas digital. Jadi, cara mengkonfigurasi ruang kelas digital yang pertama yaitu pastikan keberadaan jaringan WiFi yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Yang kedua, pemanfaatan papan tulis interaktif untuk presentasi dan kolaborasi di kelas. Kemudian yang ketiga, rancang ruang kelas dengan penempatan perangkat yang meminimalkan kekacauan kabel dan memastikan akses daya yang memadai. Kemudian selanjutnya, susun ruang kelas agar perangkat digital dapat diakses dengan mudah oleh semua peserta didik dan guru. Baik, itulah pemaparan hasil resume yang telah saya buat untuk memenuhi ketuntasan nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Harapan saya semoga apa yang saya dapatkan pada pembelajaran pada mata kuliah teknologi ini dapat saya integrasikan nantinya pada dunia pendidikan atau ketika saya mengajar nantinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.